warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Aprilia, kelas MBS 4A, NIM 185211014. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Apakah kalian tahu macam-macam dari lembaga keuangan syariah? Di sini saya ingin menjelaskan mengenai macam-macam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah disebut juga dengan syirkah ta'awuniyah, yang artinya yaitu perjanjian tolong-menolong, adalah perjanjian kerjasama dua belah pihak di mana penyedia modal juga melakukan suatu usaha dan membagi untung sesuai dengan perjanjian. Dalam koperasi syariah ada beberapa macam. Yang pertama dari segi usahanya, yaitu ada koperasi yang berusaha tunggal, dan yang kedua yaitu koperasi serba usaha, dan yang kedua yaitu mengenai segi tujuannya, yaitu ada 3: koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Kemudian yang kedua yaitu mengenai asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Arab yaitu takmin, sedangkan penanggung disebut dengan mu'amin dan tertanggung disebut mu'aman lahu atau mustakmin. Asuransi syariah adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak tertanggung dengan pihak penanggung, di mana pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan resiko. Sebagai pengalihan resiko terjadinya suatu peristiwa yang akan merugikan pihak tertanggung. Di dalam asuransi syariah ada 3 produk, yaitu tafakul individu, tafakul grup, dan yang ketiga tafakul umum. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai gadai syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya yaitu dengan menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan berpegang teguh pada prinsip syariah. Di dalam pegadaian syariah itu ada 2 jenis akad, yaitu yang pertama gadai qard al-hasan, yaitu pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain biaya administrasi. Yang kedua yaitu gadai akad mudharabah, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Kemudian yang keempat yaitu mengenai produk penyaluran dana dalam bank syariah, adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Menurut Al-Haron ada 3 jenis pembiayaan dana. Yang pertama yaitu return bearing financing, yang kedua return fee financing, dan yang ketiga yaitu charity financing. Kemudian yang kelima mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanismenya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperjualbelikan, dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip syariah. Di dalam pasar modal syariah itu ada beberapa produk pasar modal. Yang pertama yaitu mengenai saham syariah, yang kedua reksadana syariah, yang ketiga obligasi syariah, dan yang keempat yaitu surat berharga komersial syariah. Kemudian yang keenam yaitu mengenai penghimpunan dana bank, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Di dalam penghimpunan dana syariah itu ada beberapa produk. Yang pertama yaitu ada giro, ada tabungan, dan ada deposito. Dari pembahasan inti-inti mengenai macam-macam lembaga keuangan syariah, di sini saya ingin memperjelas mengenai koperasi syariah. Mengenai koperasi syariah, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah itu berasal dari kata cooperation yang artinya yaitu kerjasama. Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dengan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Menurut Mahmud Saltut, koperasi disebut juga dengan syirkah atau kerjasama yang membagi keuntungan kepada anggota atau pemilik saham. Kemudian yang kedua mengenai macam-macam koperasi syariah. Dari segi usahanya ada 2 macam, yaitu koperasi yang berusaha tunggal adalah koperasi yang menjalankan satu bidang usaha saja. Contohnya yaitu mengenai koperasi kredit dan koperasi konsumsi. Yang kedua mengenai koperasi serba usaha adalah koperasi yang menjalankan berbagai bidang usaha, seperti koperasi yang menjalankan bidang
pembelian dan penjualan. Yang kedua yaitu dari segi tujuannya. Ada 3, yaitu koperasi produksi adalah koperasi yang mengurus pembuatan barang yang bahannya dihasilkan dari anggota koperasi. Yang kedua, koperasi konsumsi adalah koperasi yang mengurus pembelian dari barang untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Yang ketiga, mengenai koperasi kredit adalah koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota yang membutuhkan modal. Selanjutnya mengenai macam-macam syirkah, ada 4. Yang pertama, syirkah al-inan adalah transaksi kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha dengan membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah dari modal masing-masing usaha. Yang kedua yaitu syirkah mufawadah adalah transaksi kerjasama 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan. Yang pertama, jumlah modalnya harus sama besarnya. Yang kedua, memiliki wewenang yang sama atas bertindak adanya kaitan dengan hukum. Yang ketiga, mempunyai agama atau kepercayaan yang sama. Yang keempat, memiliki hak dalam bertindak atas nama syirkah atau kerjasama. Kemudian yang ketiga mengenai syirkah wujuh adalah transaksi kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk membeli yang bermodalkan kepercayaan dan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian pada awalnya. Kemudian yang keempat mengenai syirkah abadan adalah transaksi kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan di mana hasil usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Kemudian hukum pendirian dari koperasi yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat berat sisanya." Di dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai tujuan koperasi. Menurut Nur As-Bukhari, ada beberapa tujuan dari koperasi syariah. Yang pertama yaitu untuk mensejahterakan ekonomi anggota sesuai dengan norma dan moral Islam. Yang kedua mengenai menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Yang ketiga yaitu untuk membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Yang pertama, dalam koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip Islam. Tetapi di dalam koperasi konvensional yaitu dioperasikan untuk kepentingan bersama yang berlandaskan pada prinsip gerakan rakyat atas asas kekeluargaan. Kemudian perbedaan yang kedua mengenai koperasi syariah yaitu menggunakan konsep syirkah mufawadah yaitu usaha yang didirikan bersama-sama dengan kontribusi modal dan kerja bersama-sama. Tetapi di dalam koperasi konvensional itu dibentuk secara sukarela dengan kepentingan yang sama untuk menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam koperasi syariah tidak menerapkan suatu sistem bunga, tetapi di dalam koperasi konvensional itu menerapkan sistem bunga. Yang keempat yaitu dalam koperasi syariah itu menggunakan prinsip pengawasan yaitu dari prinsip kerja dan prinsip syariah. Tetapi di dalam koperasi konvensional itu hanya menerapkan prinsip kinerja saja. Selanjutnya mengenai hikmah dari syirkah koperasi. Yang pertama secara umum, satu untuk mewujudkan ketundukan pada syariat dibuktikan dengan nilai ibadah dalam kegiatan bermuamalah. Yang kedua menghidupkan Rasulullah dengan bermuamalah sesuai dengan tuntunannya. Yang ketiga menjaga diri dari yang haram. Yang keempat mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Namun hikmah secara khusus ada 5. Yang pertama adanya tolong menolong, yang kedua saling bantu-membantu dalam hal kebaikan, yang ketiga menjauhi egoisme, yang keempat menumbuhkan kepercayaan, dan yang kelima yaitu mencari keberkahan dalam kita berusaha. Selanjutnya mengenai sumber dana koperasi. Ada 3 sumber dana dalam koperasi syariah. Yang pertama iuran pokok koperasi, yaitu iuran yang wajib dibayarkan ketika kita baru bergabung dalam koperasi syariah. Yang kedua yaitu iuran wajib koperasi, yaitu
setoran bulanan yang harus diberikan ketika kita sudah menjadi anggota koperasi. Jadi di sini ketika kita sudah menjadi anggota koperasi, kita harus membayar iuran wajib itu dalam setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga yaitu iuran sukarela koperasi, adalah setoran yang besarnya tidak ditentukan dan itu sesuai dengan kemampuan dari anggota koperasi syariah. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai produk koperasi syariah. Ada 2 produk. Yang pertama yaitu produk pendanaan koperasi syariah yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan tabungan investasi atau simpanan sukarela. Simpanan wajib adalah kontribusi al-musahamah atau saham yang dimiliki oleh anggota yang dibayarkan sebulan sekali. Yang kedua yaitu simpanan pokok adalah kontribusi al-musahamah atau saham yang dimiliki oleh anggota yang dibayarkan setiap 1 bulan sekali. Dan yang ketiga yaitu mengenai tabungan investasi atau simpanan sukarela adalah kontribusi dana dengan akad mudharabah mutlaqah yang dikelola secara syariah oleh koperasi. Tabungan ini tidak ada batasannya. Tabungan investasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu 1. Tabungan investasi untuk pengembangan waralaba dan jaringan retail. Yang kedua, tabungan investasi untuk pengembangan properti syariah. Yang ketiga yaitu tabungan investasi untuk pengembangan lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu produk pembiayaan atau penyaluran koperasi syariah. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu produk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu ada 1 murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana ditambah keuntungan sesuai dengan pada waktu jatuh tempo. Jadi di sini dijelaskan bahwa nasabah melakukan akad kepada koperasi dan setelah akad itu disepakati, maka koperasi ini akan membeli barang yang dibutuhkan dari nasabah ini. Setelah barang itu dibeli, berarti barang itu diberikan pada nasabah, tetapi nasabah memiliki tanggungan untuk membayar talangan dana yang diberikan oleh koperasi tersebut pada waktu jatuh tempo. Jadi jika temponya itu 1 tahun, maka nasabah harus memberikan bayaran talangan dana itu 1 tahun dengan memberikan keuntungan kepada koperasi berupa selisih harga beli dari pemasok dari harga jual. Jadi selisih harga beli dan pada saat nasabah itu menjual barang tersebut. Kemudian yang kedua mengenai salam, adalah talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran dilakukan di muka. Ini seperti yang pertama tadi, tetapi nasabah itu melakukan perjanjian atau melakukan akad kepada bank atau koperasi dengan koperasi itu memberikan talangan kepada nasabah ini ketika nasabah membeli suatu barang, tetapi pembayaran itu dilakukan di muka dan nasabah juga harus memberikan pembayaran mengembalikan uang yang diberikan oleh koperasi tersebut. Yang ketiga yaitu istisna, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh anggota untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran bisa di muka, bisa dicicil, atau pembayaran ditangguhkan di akhir pembelian. Produk yang kedua yaitu produk pembiayaan atau penyaluran dana dengan prinsip kerjasama. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama antara 2 belah pihak untuk melakukan suatu usaha dengan pembagian keuntungan dibagi sesuai perjanjian di awal. Yang kedua mudharabah, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama antara 2 belah pihak, yaitu pemilik modal dengan pengelola. Yang ketiga yaitu produk pembiayaan atau penyaluran dana dengan prinsip sewa-menyewa. Hanya ada 1, yaitu ijarah, adalah akad pemindahan barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi kepemilikan dari barang tersebut tidak akan pindah jika dalam akad itu menggunakan akad ijarah. Yang selanjutnya yaitu produk pembiayaan atau penyaluran dana dengan menggunakan prinsip jasa. Yang pertama yaitu wakalah, adalah
jasa melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili anggota sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili anggota melakukan tindakan tersebut, anggota diminta untuk mendepositokan dana secukupnya untuk menerima kuasa mewakili anggota. Mewakili tindakan ini koperasi memperoleh fee atau kayak tambahan gitu. Selanjutnya yaitu rohen. Rohen adalah salah satu hak milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Secara sederhana, rohen itu seperti gadai syariah. Selanjutnya yaitu qard. Qard adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, qard ini adalah pemberian pinjaman tanpa memberikan atau mengharapkan suatu imbalan. Skema di dalam struktur koperasi syariah itu ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, dan ada pengelola, dan masing-masing tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alur simpan pinjam di dalam koperasi. Yang pertama yaitu nasabah mendatangi koperasi syariah untuk melakukan pendaftaran sebagai nasabah baru. Selanjutnya, koperasi syariah mendata calon nasabah tersebut dan memberikan syarat dan juga ketentuan untuk menjadi nasabah. Yang ketiga yaitu jika memenuhi syarat dan ketentuan maka diperbolehkan untuk meminjam atau menyimpan dana. Yang keempat yaitu nasabah mengisi suatu formulir simpanan dana untuk diarsip koperasi. Yang kelima yaitu koperasi melakukan pencairan dana untuk pinjaman atau nasabah melakukan penyetoran untuk simpanan. Yang selanjutnya yaitu mengenai contoh lembaga keuangan yang menerapkan koperasi syariah, yaitu BMT, Baitul Mal wa Tamwil, adalah lembaga yang memiliki berbagai macam produk dan memberikan manfaat kepada nasabah dan juga anggotanya. Di sini ada produk dalam BMT, namun setiap BMT memiliki produk-produk yang berbeda. Yang pertama yaitu simpanan wadiah, adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil atau ditarik oleh nasabah dengan cara mengeluarkan surat berharga untuk dilakukannya transfer dan untuk membayar lainnya. Di dalam simpanan wadiah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu wadiah amanah yang contohnya adalah zakat, infak, sedekah. Yang kedua yaitu wadiah domanah, yaitu titipan yang akan mendapatkan bonus jika bank atau koperasi mendapatkan suatu keuntungan dan pemanfaatan pemutaran dana dari anggota tersebut. Yang kedua yaitu simpanan mudharabah, adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis simpanan dalam mudharabah ini ada simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Adha, dan juga simpanan wajib kesehatan dan juga lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai koperasi syariah. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.